Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah mata kuliah hadis ahkam. Jadi dalamnya menjelaskan tentang hukum-hukum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan bab tentang homer. Apakah itu homer dan bagaimana tentang hadis maupun Al-Quran maupun hadis dalam menanggapi homer. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Wasil, Prodi Ilmu Hadis, NIM U2018 2034. Saya memiliki makalah yang saya garap sendiri, yakni berjudul tentang homer. Di sini ada beberapa teks Al-Quran dan teks hadis. Kemudian di sini juga dipaparkan masalah pendapat ulama menanggapi Al-Quran dan hadis tersebut. Jadi kita bahas satu-satu. Kita mengetahui bahwa hukum Islam itu sangat melarang homer. Akan tetapi tidak, dalam pelarangan ini tidak langsung secara langsung melarangnya, akan tetapi berkesinambungan. Contoh di dalam ini, dalam Al-Quran yakni selain mukjizat, di dalamnya juga menjelaskan tentang minuman yang haram untuk dikonsumsi umat Islam, yaitu minuman khamr atau yang sering kita kenal dengan minuman keras. Di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Al-ayah artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Itu teks di dalam Al-Quran. Jadi kemudian di dalam Al-Baqarah dijelaskan ayat 219 pernah di dalam ini menjelaskan ketika mereka menanyakan kepada Muhammad tentang khamar dan judi, katakanlah dawuh Rasulullah pada keduanya, jadi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi ketika Rasulullah ditanya masalah tentang khamr dan judi, beliau menjawab bahwa di dalam keduanya terdapat manfaat, akan tetapi dosanya pada khamr dan judi itu lebih besar daripada manfaatnya. Baik, lanjut kepada ini. Jadi khamr di dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 itu kenapa dilarang? Karena untuk menjauhi setan, karena setan hanya
menggoda manusia agar bermusuh-musuhan. Karena kalau kita sedang mabuk, kita sudah tidak, pikiran kita sudah tidak sehat lagi. Kita bisa mengganggu orang, bahkan seperti orang gila melempar orang yang tidak mempunyai salah. Itu. Kemudian juga menghalang-halangi untuk mengingat Allah. Jadi dalam keadaan mabuk kita tidak bisa mengingat siapapun, terutama kepada Allah. Jadi ini makanya khamr itu dilarang. Kemudian sumber hukum yang kedua yakni hadis. Di dalam hadis dijelaskan bahwa hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau menjelaskan, yakni teks hadisnya, wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim. Kemudian lanjut, an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Sahih Muslim. Artinya dari Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi kullu khamrin wa kullu muskirin haramun. Jadi tidak hanya khamr yang dilarang, akan tetapi semua yang bisa memabukkan itu hukumnya haram. Karena di sini membahas tentang khamr, jadi saya mengambil kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Sudah 7 menit. Kemudian bagaimana ulama menanggapi tentang ayat Al-Quran dan hadis? Pendapat pertama yakni menanggapi tentang Al-Quran, masalah tentang khamr di dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib karangan Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Hasan bin Husain At-Taimi Ar-Razi diterangkan bahwa ayat ini menjelaskan tentang pelarangan meminum khamr karena perbuatan ini sangat jelek dan merusak pada yang meminumnya. Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada umat Islam untuk makan dan minum atau minum sesuatu yang membawa baik atau makan dan minuman yang halal. Baik. Jadi dalam tafsir Mafatihul Ghaib ayat tersebut menjelaskan tentang khamr. Tentang khamr dijelaskan di dalam kitab tersebut bahwa khamr itu adalah perbuatan yang sangat jelek. Kenapa sangat jelek? Karena peminum atau yang mengonsumsi khamr itu akan mempunyai sifat kelalaian karena pikiran sudah tidak sehat, kemudian badan juga cepat lemah, sehingga kita tidak bisa mengingat Allah dengan sebaik mungkin. Di dalam Al-Quran dulu dijelaskan kita tidak boleh melakukan sholat dalam keadaan mabuk. Ini termasuk teguran untuk orang yang mabuk. Kemudian dijelaskan lagi di belakang, akhirnya khamr ini diputuskan bahwa khamr itu haram hukumnya. Itu mengenai ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjelaskan bahwa minuman khamr sangatlah jelek. Itu penafsiran di dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Kemudian lanjut kepada pendapat ulama terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang menurut para ulama hadis adalah sikoh, warok, dan soduk, seperti Ishaq bin Ibrahim, Rauh bin Ubadah, dan para perawi yang sejalur dengannya dalam hadis ini. Musa bin Uqbah dinilai oleh Muhammad bin Talhah sebagai perawi yang sikoh dan banyak meriwayatkan hadis. Sanad dalam hadis ini dari Ibnu Umar sampai kepada Rasulullah tidak ditemukan terputus. Ibnu Umar termasuk sahabat
yang juga banyak meriwayatkan hadis dan terkenal kepada Rasulullah sebagai laki-laki yang saleh. Melihat dari kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal tentang pendapat para kritikus hadis, terdapat sanad hadis terhadap hadis ini, saya bisa menyimpulkan, baik, kesimpulannya bahwa hadis ini banyak diriwayatkan oleh perawi yang sikoh, warok dan suduk. Seperti tadi dicontohkan tentang perawi yang bernama Ishaq bin Ibrahim, kemudian Rauh bin Ubadah, dan perawi yang sejalur dengannya dalam hadis ini. Kemudian masalah tentang Ibnu Umar. Ibnu Umar itu termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, sehingga di dalam kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal tentang para kritikus hadis menjelaskan bahwa Ibnu Umar itu adalah perawi yang sikoh, sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tidak ditemukan sad ataupun ilat, ataupun sad dan ilat, ataupun terputusnya sanad dari awal sampai akhir, sehingga derajat ini termasuk hadis sahih. Jadi hadis tersebut yang saya jelaskan tadi berarti termasuk hadis sahih. Kemudian analisis, saya menganalisis tentang Al-Quran dan hadis ini. Saya bacakan. Umat Islam sangat dilarang untuk makan dan minum minuman yang haram. Hukum ini sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi umat Islam itu sangat dianjurkan untuk makan dan minuman yang baik. Bahkan harus memakan makanan yang halal. Jadi terhindar dari minuman atau makanan yang haram. Kemudian Al-Quran tidak secara langsung, nah ini penjelasannya. Al-Quran tidak secara langsung melarang minuman khamar. Melarang minuman khamar ini melainkan melarang secara berangsur-angsur. Jadi tidak secara langsung melarang dalam mengharamkan minuman khamar. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan tentang sebab meminum khamar. Salah satunya yakni ketika sahabat melakukan sholat dan dalam keadaan mabuk dan membaca surat Al-Kafirun dengan salah. Setelah kejadian ini maka turunlah larangan menjalankan sholat dalam keadaan mabuk. Jadi tadi dijelaskan bahwa tidak boleh melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk, karena dulu pernah terjadi pada sahabat Nabi membaca surat Al-Kafirun ini salah karena pikiran dalam keadaan, karena sahabat pada waktu itu dalam keadaan mabuk dan pikirannya tidak sehat, sehingga turunlah ayat surat An-Nisa ayat 4 juz 4 ayat 43. Baik, kesimpulannya khamar adalah minuman keras yang haram dikonsumsi. Hukum ini sudah jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Pelarangan ini semata untuk menjauhi kemudorotan, karena dalam khamar tidak ditemukan manfaat ketika meminumnya. Allah Subhanahu tidak akan melarang kecuali untuk kebaikan manusia. Alhamdulillah, begitulah pemaparan makalah yang saya garap. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.